Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Bima Triatmaja. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Karangploso. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Saya absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Evan dan Jessica. Evan kenapa? Jessica. Oke. Baik. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Ya. Di dalam berpikir komputasi di bab 1, ya, kita sudah mengetahui bahwa tahap-tahap berpikir komputasi ada? Ada? Apa aja? Komposisi, terus pattern recognition, terus abstraksi, terus algoritma. Nah, algoritma ini akan kita dalami di bab ini, yaitu algoritma pemrograman. Sesuai dengan pengertiannya, algoritma adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah proses. Ya, nah, sebuah masalah. Ya, masalah. Nah, ini pengertian algoritma pemrograman. Ya, adalah urutan langkah-langkah ya yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena di sini berkaitan dengan pemrograman, maka masalahnya yaitu pemrograman. Jadi algoritma pemrograman merupakan fondasi dari semua aktivitas pemrograman. Jadi fondasinya di semua sistem, nanti kamu mau bikin game, mau bikin aplikasi, itu fondasinya adalah algoritma pemrograman. Nah, di dalam algoritma pemrograman, ya, kita harus tahu konsepnya dulu. Jadi untuk penggambaran sebuah konsep algoritma itu bisa lebih mudah ketika kita gambarkan dengan flowchart dan juga pseudo. Ya, satu-satu dari flowchart dulu. Flowchart adalah dari secara bahasanya, flow itu adalah aliran. Flowchart adalah diagram. Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan alur kerja proses dalam suatu sistem. Jadi flowchart itu menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan proses dari sebuah sistem. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini. Paham ya? Paham. Ini simbol-simbolnya flowchart. Yang pertama adalah terminator. Ya, yang pertama ini adalah terminator. Terminator itu digunakan untuk apa? Untuk memulai dan mengakhiri sebuah proses. Jadi awal dan akhir sebuah proses, nanti gambarnya seperti ini. Terminator seperti persegi panjang tapi tidak ada sudutnya. Yang berikutnya adalah jajar genjang. Ya, jajar genjang ini untuk apa? Input dan output. Untuk mengidentifikasi perintah, masukan dan pengeluaran nilai dari sebuah data. Yang berikutnya adalah proses. Digambarkan dengan simbol persegi panjang. Di sini mempresentasikan suatu perintah atau proses pengolahan sebuah nilai. Jadi misalkan kalian punya kalkulator, punya variabel A dan B, lalu diprosesnya A plus B. Nah, itu nanti gambarnya di persegi panjang. Selanjutnya adalah belah ketupat, yaitu adalah kondisi. Kondisi itu dia menggambarkan sebuah proses mengecek dulu. Proses ini jika ya itu melakukan apa, jika tidak melakukan apa.
Jadi dia akan menghasilkan dua kesimpulan. Paham ya? Contohnya seperti ini. Jika kalian di rumah mau ke sekolah, ya, lalu kondisinya adalah hujan, seumpamanya, misalkan hujan, jika ya, maka kalian cari payung. Jika tidak, maka berangkat sekolah. Nah, di situ bisa menggunakan simbol atau kondisi. Nah, yang berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran itu adalah konektor. Simpelnya, sebuah flowchart jika digambarkan di sebuah buku atau kertas atau papan tulis misalkan flowchartnya itu tidak cukup, ya, tetapi di sebelahnya ini masih ada dalam satu halaman, maka boleh kamu putus dengan konektor, kamu ajukan di sebelahnya. Kalau dalam satu halaman, maka menggunakan one page connector atau simbolnya lingkaran. Jika sudah berbeda halaman atau halamannya dibaliknya, maka pakai off page connector yang halamannya seperti perisai, seperti logo sekolah kalian. Jadi yang one page connector itu satu halaman, yang off page connector itu ada di paham? Paham. Selanjutnya yang ini adalah flow line atau garisnya, ya, menunjukkan alur dari sebuah prosesnya. Tidak harus ke bawah, boleh kamu mau gambar ke samping, boleh ke atas lagi, boleh ke samping lagi, ya, terserah kalian. Jadi mau gambar flowchart itu tidak harus turun terus, tidak harus, boleh ke samping, ya, boleh ke depan, nggak mungkin ya karena dua dimensi. Kalau nggak ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah, seperti itu. Nah, sebenarnya simbol flowchart itu ada banyak. Nah, ada banyak sekali. Cuman yang wajib kalian hafalkan di SMP, ya, itu tadi ada 7 tadi. Yang pertama adalah terminator, yang kedua adalah input output, yang berikutnya adalah proses, yang berikutnya adalah kondisi, yang berikutnya adalah konektor, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah itu yang wajib kalian paham sampai sini? Paham. Jadi selain kalian menggunakan flowchart tadi, kalian juga bisa menggunakan yang namanya pseudocode untuk menggambarkan proses algoritma kalian. Ya. Nah, pseudocode itu apa? Pseudocode adalah deskripsi yang ringkas, informal. Jadi tidak ada sintaks sama sekali. Sintaks itu adalah coding. Ya. Sintaks dalam sebuah coding bahasa pemrograman itu nggak ada. Boleh kalian pakai bahasa sehari-hari, cuman tetap ada kaidah. Nanti akan kita contohkan flowchart dan nah, dalam algoritma itu ada banyak jenisnya, ya, banyak jenis algoritma. Yang akan saya terangkan pada hari ini ada 3 jenis algoritma. Yang pertama adalah sekuensial atau algoritma yang berurutan. Jadi algoritma ini urut, nggak kenal kondisi, nggak kenal perulangan, jadi urut sudah. Ya. Yang kedua adalah selection atau percabangan, dia mengenal kondisi. If tadi pakai belah ketupat. Jadi kalau sekuensial nggak pakai belah ketupat sama sekali. Paham ya? Kalau sekuensial dia pakai yang namanya selection, itu pakai belah. Nah, yang terakhir adalah pengulangan atau looping, ya. Jadi prosesnya itu ada pengulangannya, diulang-ulang ketika menemukan kondisi tertentu. Kalau bedanya apa dengan yang selection dengan perulangan? Kalau perulangan setelah menemukan kondisi dia melakukan proses dan prosesnya selesai. Tapi kalau perulangan dia menemukan kondisi tertentu, dia mengulang lagi. Paham? Mengulangi sebuah proses. Contoh. Baik, saya akan mencontohkan dari jenis algoritma sekuensial dulu. Pahamin konsepnya dulu. Jadi konsep yang saya berikan jauh dengan kehidupan nyata. Walaupun misalkan ini contohnya adalah kehidupan sehari-hari. Yang kalian bayangkan adalah sesuai dengan konsep yang saya berikan. Paham sampai sini? Clue-nya itu. Contoh, saya ingin memasak telur. Saya ingin memasak telur. Oke, saya ingin menggoreng telur dadar. Saya ulang lagi, saya ingin menggoreng telur dadar. Ya,
pakai terminator. Setelah itu kita tentukan variabelnya dulu. Variabelnya berarti apa? Telur, minyak, Telur dan minyak. Oke. Setelah itu prosesnya boleh seperti ini. Panaskan minyak. Boleh seperti ini dulu. Boleh kalian pecahkan telur dulu, boleh. Paham ya? Ketika proses itu tidak mempengaruhi satu sama lain, boleh kalian rubah. Tapi jika berpengaruh, maka tidak boleh dirubah. Paham ya? Nih, yang berikutnya adalah pecahkan telur ke dalam wadah misalkan. Sorry. Lalu yang berikutnya adalah masukkan kocok telur. Kita mau bikin telur dadar ya. Kocok telur. Dan enak nulisnya, saya pindah ke sini. Nah, ini konektor dalam satu halaman boleh pakai lingkaran. Paham? Paham. Yang berikutnya adalah masukkan telur ke dalam minyak panas. Lalu outputnya adalah telur dadar. Ya, kita mau bikin telur dadar toh? Iya. Boleh kita end proses. Ini adalah algoritma sekuensial, tidak ada percakapan. Lalu sudoknya bagaimana Pak? Kamu tinggal baca aja. Ya, tinggal baca aja. Misalkan di sini kita pakai start lagi. Start. Ya, tentukan variabelnya. Variabelnya apa? Telur dan minyak. Telur. Boleh kamu tulis begini. Boleh telur bawahnya minyak boleh. Tapi kalau berbeda satu baris maka dipisahkan dengan tanda koma. Lalu diakhiri titik koma. Paham ya? Lalu prosesnya adalah panaskan minyak. Ya. Setelah itu pecahkan telur. Setelah itu kocok telur. Pecahkan telur ke dalam wadah ya, ke dalam wadah. Lalu kocok telur. Masukkan telur ke dalam minyak panas. Sistem titik out. Ya, ini menggambarkan outputnya apa? Telur dadar. Telur dadar. Koma. Lalu sampai sini paham? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi, ya, algoritma kondisi. Di sini saya punya kondisi jika nilai lebih besar daripada KKM, maka dia lulus. Jika nilai lebih kecil daripada KKM, maka tidak lulus. Kita tentukan KKM-nya berapa? 75. Oke, jalan. Start. Ya, kita punya variabel apa tadi? Nilai. Variabelnya adalah nilai. Kita langsung ke kondisi. Jika lebih dari 75. Kalau 75 lulus apa enggak kira-kira? Lulus. Berarti pakai lebih dari sama dengan. Jika 75 enggak lulus maka begini. Paham ya? Oke. Jika iya maka lulus. Jika tidak
Tidak lulus. maka tidak lulus. Maksudnya tidak lulus. Ada yang bisa membuat sudutnya? Ya, betul. Baik, silakan duduk Nadine. Jadi itu tadi algoritma pemrograman. Untuk yang looping silahkan nanti bisa kalian membuat contoh di rumah masing-masing. Begitu kira-kira. Terima kasih kelas 9A. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.